Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Rajwa Riyadatul Ais dari kelas 11 OTKP 3. Saya di sini akan berpresentasi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala juga ada pertama kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kamu jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Di sini juga ada isi pokoknya. Isi pokok kitab Taurat yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan berbuat berzina, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan mencuri, larangan membunuh sesama manusia, jangan bersumpah palsu, hormati kedua orang tuamu, dan juga larangan mencuri. Terus yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari Zabara, Yazburu, Zabr yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surat An-Nisa 163. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukris. Yang ketiga, ratapan-ratapan janya. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hadid Firman Allah Subhanahu wa taala, diulang. Firman Allah Quran surat Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur.
Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 320,671 huruf firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-2. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan beberapa hikmah dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata. Lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. 3. Mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan Ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.